Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, mantap. Angin segar bagi tim Amin. Semua dugaan kecurangan pemilu semakin jelas dan terang benderang dengan menghadirkan saksi-saksi ahli dan saksi-saksi mata. Semua gugatan diterima Ketua MK, kata kuasa hukum tim Amin. Wow, dahsyat, luar biasa. Oke guys, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Keterangan saksi tadi, PKPU yang dijadikan dasar masih memberlakukan ketentuan 40 tahun minimal usianya. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bentuknya adalah vonis yang harus ditindaklanjuti dengan regeling atau pembentukan peraturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu. Itu tadi terkonfirmasi bahwa ada pelanggaran, kemudian ahli hukum administrasi menyatakan pelanggaran di mana SK itu adalah cacat. Cacat selamanya cacat, tidak bisa kemudian belakangan dilakukan pembenaran hanya karena pasangan calon mengikuti tahapan berikutnya. Nah, karena itu disinilah letak kami untuk mengajukan permohonan pembatalan itu. Ketika ini tadi terbukti secara terang benderang, bahkan di dalam SK KPU mengenai penetapan pasangan calon, putusan MK tidak dijadikan salah satu dasar mengingat. Itu menunjukkan bahwa ada cacat yuridis yang harus diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ini tadi terbukti. Mantap. Ketika kami menanyakan kepada ahli hukum administrasi, inilah yang menjadi sebab batalnya pencalonan. Oleh karena itu kami optimis bahwa ini adalah pelanggaran yang terukur yang hari ini terbukti. Begitu kesimpulannya. Dan ini terkonfirmasi juga tadi apa yang disebutkan lain itu dari pusat sampai ke kepala desa, yaitu presiden pernah mengumpulkan ya kan seluruh kepala desa yang ada, dan bahkan itu ada dialog tadi dikutip langsung oleh ahli kami. Pada waktu itu presiden itu kan menanyakan kepada Mendagri ini terhadap ya kan PJ ini berapa lama untuk melakukan evaluasi. Pada waktu itu kita sama-sama mendengar kan Pak Mendagri menjawab ya itu bisa 1 bulan, ya 3 bulan atau 1 bulan. Pak Jokowi langsung menyatakan saya akan evaluasi per hari. Ya setiap hari bisa dievaluasi. Apa artinya? Setiap hari PJ ini kalau tidak memenuhi, kalau bahasanya Pak Jul tadi, gerak, mimik dan sebagainya, dia bisa dievaluasi dan bisa diganti. Itulah yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan PJ-PJ di seluruh Indonesia ini. Itu yang pertama. Waduh. Yang kedua adalah ini tadi sepertinya apa yang dikemukakan tadi, mengkonfirmasi juga keterangan juga kita ahli, baik ahli tentang kepemiluan maupun ahli hukum administrasi negara. Ini terkonfirmasi apa yang dikemukakan tadi, cacat konstitusional, cacat prosedural itu terkonfirmasi oleh saksi yang kami hadirkan juga, yaitu saudara Patra, karena dia mengemukakan apa yang terjadi di sidang di KPP. Di dalam sidang di KPP itu terbukti secara sah dan meyakinkan itu, yaitu KPU pada waktu proses pendaftaran melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh aturan PKPU itu sendiri. Apa yang paling mendasar ketentuan itu tentang proses penerimaan saudara Gibran pemilih pendaftarannya. Harusnya, nah ini dalam proses itu, harusnya tanggal 29 Oktober itu saudara Gibran itu proses pendaftarannya dicoret. Atas kekeliruan langkah yang diambil oleh KPU dengan menerbitkan keputusan itulah sehingga di KPP memutuskan memberikan peringatan, ya kan, sanksi dianggap pelanggaran berat dan peringatan yang terakhir yang ketiga kali. Jadi itu yang kawan-kawan, apa yang kita bangun argumentasi kita dalam gugatan terkonfirmasi dengan tadi baik ahli maupun saksi-saksi yang sempat ada itu terkonfirmasi. Jadi gugatan yang kami ajukan yang selama ini dilakukan pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap undang-undang itu disampaikan baik dalam kerangka teori yang disampaikan ahli maupun dalam fakta yang ada di persidangan sebelumnya, itu sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya kira itu yang sama saya.
Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga oleh rekan kuasa hukum yang lain. Ada Mas Bambang Wijoyanto, Iya, ada iya. Bang Refli, dan ada Jalan Bang Ahmad Yani secara bergantian. Silakan. Ya nggak, guys? Mantap, mantap. Nanti Mas Bambang ya. Tapi di Assalamualaikum sini, warahmatullahi kita wabarakatuh. pada ketua MK, gitu. Jadi Gimana kawan-kawan semua, boleh menanggapi kami hari ini hal yang sangat semacam bahagia, ini sangat agar senang, adil di Mataram, ya. karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara. Ya, Ya, mantap, mantap. kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal bansos, soal IT dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi Prof. Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya? Bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur, ya kan? Sesederhana itu. Nah, mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya, dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan. Ya, kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi, dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terutama kata bebas, jujur, dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah. Paling tidak di antara teman-teman ini, saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah, silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja. Sepertinya kubu 02 semakin panik ya, guys. Wow, dahsyat, mantap. Apa kabar teman-teman? Tim Masih pada kubu puasa ya? 01 memang nggak kaleng-kaleng, guys. Alhamdulillah, sama. Baik, saya mau menyampaikan beberapa hal. Permohonan kami itu mendalilkan 11 dalil. Saksi, bukan saksi, ahli dan saksi, 2 saksi yang tadi hadir, alhamdulillah sudah melunasi dan menggenapi 11 dalil itu. Tunggu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Tunggu. baru kali ini Tunggu sebuah sebentar. permohonan mendatangkan ahli, dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik. Karena dia mengkonfirmasi perhitungan-perhitungan ekonomi politik untuk masuk dalam perdebatan dan diskurs dalam peradilan ini. Ever sebelumnya. 3 orang saksi yang latar belakangnya ekonomi itu mengkonfirmasi itu semua. Saya masuk dengan Mas Afi. Fit Adrison. Fit Adrison menjelaskan bahwa bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh petahana itu mempunyai pengaruh dalam peningkatan suara. Betul. Pastilah. Dan ini ada studinya. Dan beliau melakukan studi khusus untuk ini. Oke, mantap, luar biasa. Jadi memang benar ya, guys ya. Dengan dihadirkan beberapa saksi-saksi ahli dan saksi mata ini, semoga kecurangan-kecurangan pemilu ini semakin jelas dan semakin terang benderang untuk menuju perubahan bagi tim 01. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Seperti apa tanggapan kalian? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.